Pertama dalam sejarah Presiden dan Senat Amerika disambut dengan ayat suci Al-Quran ketika sidang pikiran rakyat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Meskipun ada retorika negatif yang diciptakan untuk memburuk-burukkan agama Islam, tapi nyatanya agama ini bertumbuh paling besar di Amerika Serikat dan telah memberikan kontribusi besar bagi negara itu termasuk dalam militer. ABC News mewartakan, terdapat 5.896 Muslim yang diidentifikasi bertugas di militer pada 2020. Hal itu menurut laporan Departemen Pertahanan AS. Dengan rincian, Angkatan Darat berjumlah 3.350, Angkatan Laut 1.036, Angkatan Udara 765, dan Korps Marinir berjumlah 545 orang. Sementara total anggota militer aktif Amerika Serikat per 28 Februari 2020 dilansir Wikipedia adalah 1.359.685 prajurit, dengan tambahan 799.845 orang di 7 komponen cadangan. Melihat dari data jumlah tersebut, tidak semua anggota prajurit melaporkan keyakinan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. O humankind, who have created you from a single male and female, Adam and Eve, and made you into nations and tribes and communities, that you may know each other. Verily the most honored of you in the sight of God is the one who is the most righteous of you. And God has full knowledge and is well acquainted with all things. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. And among the signs of God is the creation of heaven and earth, and the variation in your languages and your colors. Verily in that are signs for those. The reading from the Quran's first surah, Surah Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pertama dalam sejarah Presiden dan Senat Amerika disambut dengan ayat suci Al-Quran ketika sidang pikiran rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Tindakan seorang presiden atau pemimpin negara selalu menjadi sorotan semua mata, tak terkecuali Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Segala tindakan dan perilakunya selalu menjadi perbincangan dan sorotan semua orang, tak hanya di negaranya sendiri namun di dunia. Setelah beberapa waktu lalu muncul kabar mengenai Trump stres menghadapi pandemi sampai melakukan ruqyah, kali ini muncul sebuah rekaman video yang menunjukkan Presiden Amerika Serikat tersebut menghadiri sebuah acara persidangan.
Narasi yang terdapat dalam video tersebut diklaim sebagai cara sidang antara Trump dan Senat AS yang dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل. Video tersebut diklaim sebagai pembacaan Al-Quran pertama kalinya dalam sejarah persidangan di Amerika Serikat. Sebelumnya juga beredar kabar ribuan tentara Amerika Serikat masuk Islam. Meskipun ada retorika negatif yang diciptakan untuk memburuk-burukkan agama Islam, tapi nyatanya agama ini bertumbuh paling besar di Amerika Serikat dan telah memberikan kontribusi besar bagi negara itu termasuk dalam militer. ABC News mewartakan, terdapat 5.896 Muslim yang diidentifikasi bertugas di militer pada 2020. Hal itu menurut laporan Departemen Pertahanan AS. Dengan rincian, Angkatan Darat berjumlah 3.350, Angkatan Laut 1.036, Angkatan Udara 765, dan Korps Marinir berjumlah 545 orang. Sementara total anggota militer aktif Amerika Serikat per 28 Februari 2020 dilansir Wikipedia adalah 1.359.685 prajurit dengan tambahan 799.845 orang di 7 komponen cadangan. Melihat dari data jumlah tersebut, Surat Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. tidak semua anggota prajurit melaporkan keyakinan mereka. Di tahun 2019 saja terdapat 400.000 anggota yang belum melaporkan keyakinan mereka, jadi jumlah total muslim saat ini yang bertugas di militer AS kemungkinan lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari data dan perkembangan agama Islam di AS khususnya dan dunia secara umum. Militer AS mempersilahkan personilnya untuk melaporkan kepercayaan yang mereka anut, bahkan menuliskannya dalam kalung pengenal yang biasa dikenakan oleh seorang prajurit ketika ditugaskan ke medan perang. Alasannya adalah untuk memudahkan pihak militer melakukan pemakaman apabila yang bersangkutan tewas sesuai kepercayaan yang dianut prajurit tersebut. Seorang mantan tentara AS, Daud Salam, memutuskan pindah agama menjadi Islam di tahun 1975. Saat itu umurnya baru 18 tahun, ia pensiun dari Angkatan Darat AS pada tahun 2002. Jika Anda prajurit di Angkatan Darat AS dan Anda Muslim, Anda tidak perlu malu dan tidak punya alasan untuk menyembunyikan keyakinan Anda itu, ujar Daud dalam sebuah video yang diunggah di YouTube. Sementara ketika Donald Trump mengatakan pada musim gugur lalu bahwa ia akan mempertimbangkan untuk membuat Muslim di Amerika Serikat membawa kartu identitas khusus, Tayyip Rashid merogoh dompetnya dan mengeluarkan ID militernya, kemudian memposting gambarnya secara online. Ia menuliskan, "Hey, the real Donald Trump. Aku seorang Muslim Amerika dan aku sudah membawa lencana ID khusus. Di mana punyamu?" Menarik pula kisah Michael Barnes yang kini telah berganti nama menjadi Khalid Sabas. Ia lahir di Alexandria, Louisiana, 49 tahun yang lalu. Sama sekali tidak pernah terbersih dalam benaknya akan memeluk Islam dan menjadi pembimbing agama Islam di kemiliteran Amerika Serikat seperti dirinya saat ini. Dia tidak hanya ingin membantu Muslim, tidak hanya ingin membantu Kristiani, tetapi dia ingin membantu semua orang yang terkekang. Tidak jarang, tentara yang dibimbingnya kemudian masuk Islam. Secara keseluruhan, Angkatan Darat telah meningkatkan inklusivitas budaya Islam. Kebebasan beragama memungkinkan tentara Muslim menunaikan ibadah sholat Jumat. Militer AS mempersilahkan personilnya untuk melaporkan kepercayaan yang mereka anut, bahkan menuliskannya dalam kalung pengenal yang biasa dikenakan oleh seorang prajurit ketika ditugaskan ke medan perang. Alasannya adalah untuk memudahkan pihak militer melakukan pemakaman apabila yang bersangkutan tewas sesuai kepercayaan yang dianut prajurit tersebut. Seorang mantan tentara AS, Daud Salam, memutuskan pindah agama menjadi Islam di tahun 1975. Saat itu umurnya baru 18 tahun, ia pensiun dari Angkatan Darat AS pada tahun 2002. Jika Anda prajurit di Angkatan Darat AS dan Anda Muslim, Anda tidak perlu malu dan tidak punya alasan untuk menyembunyikan keyakinan Anda itu, ujar Daud dalam sebuah video yang diunggah di YouTube. Sementara ketika Donald Trump mengatakan pada musim gugur lalu bahwa ia akan mempertimbangkan untuk membuat Muslim
di Amerika Serikat membawa kartu identitas khusus. Tayyip Rashid merogoh dompetnya dan mengeluarkan ID militernya, kemudian memposting gambarnya secara online. Ia menuliskan, "Hey, El Real Donald Trump, aku seorang Muslim Amerika dan aku sudah membawa lencana ID khusus. Di mana punyamu?" Menarik pula kisah Michael Barnes yang kini telah berganti nama menjadi Khalid Sabas. Ia lahir di Alexandria, Louisiana, 49 tahun yang lalu. Sama sekali tidak pernah terbersih dalam benaknya akan memeluk Islam dan menjadi pembimbing agama Islam di kemiliteran Amerika Serikat seperti dirinya saat ini. Dia tidak hanya ingin membantu Muslim, tidak hanya ingin membantu Kristiani, tetapi dia ingin membantu semua orang yang terkekang. Tidak jarang, tentara yang dibimbingnya kemudian masuk Islam.